Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Kita awali kuliah pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Jadi host dulu. Woi, belum dijadiin terus ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin pembahasan yang kemarin ya. Soal apa itu? Evolusi sosial ya. Soal evolusi sosial. Kita ganti template-nya dulu. Evolusi sosial ya. Jadi ya orang kadang-kadang memang menurut saya sih kelirunya itu kita ndak ada kategori-kategori gitu ya. Jadi ndak diperkenalkan kesadaran diri itu atau fakultas-fakultas dalam diri itu kita ndak dikenalkan. Langsung disuruh melakukan kan. Itu fatal saya kira ya. Jadi kita disuruh langsung, jadi orientasinya itu yang penting bisa mengerjakan. Tapi tidak terlalu fokus untuk mengenalkan ya, mengenalkan hal-hal yang paling basic, hal-hal yang paling mendasar gitu ya. Jadi kita tidak mengerti sejarah, kurang membaca soal sejarah gitu ya. Sehingga ya kalau kita lihat kan kita punya tubuh ya. Tubuh kita itu sudah merupakan hasil evolusi yang paling canggih di alam semesta itu. Jadi tubuh manusia itu udah paling canggih sistem sarafnya gitu ya. Kompleksitasnya itu udah paling canggih. Dan kita tidak belajar itu ya. Jadi kita tidak usah pelajari soal sejarah evolusi biologi kita. Padahal itu penting. Kan dengan tubuh kita masuk ke alam rahim ya. Kita masuk ke alam dunia ini kan. Kalau tanpa tubuh kan tidak bisa. Lalu kemudian kita tiba-tiba sekarang itu berada di tahap evolusi baru ya, yaitu evolusi sosial gitu ya. Nah, kita di evolusi sosial itu harus dipahami juga, itu ada level-levelnya, level paling bawah ya. Evolusi sosial itu juga ada evolusi institusi, dari individu, keluarga, lalu menjadi masyarakat, lalu menjadi kota, lalu kemudian menjadi negara, ya kan, lalu menjadi serikatan bangsa-bangsa, ya kan, itu juga harus tahu, gitu. Biar apa? Biar tahu kemampuan jiwa kita itu sudah di level mana, gitu ya. Di level mana. Nah, kita mengenali diri melalui tubuh. Ya. Ketika kita mengenali diri melalui tubuh itu, tapi kan itu mengenalinya lewat pikiran kan. Kita mengenali diri
lewat tubuh, tapi itu kan kesimpulan pikiran. Di sana ada proses thinkingness. Ketika kita mengenal diri melalui tubuh, itu adalah proses berpikir yang masih dikuasai oleh perasaan gitu ya. Tadi ada lower mind. Jadi proses berpikir kita itu masih didorong oleh perasaan. Padahal perasaan ini terbentuk sejak dalam kandungan ini. Kalau menurut penelitian soal perkembangan otak ya. Jadi perasaan kita sudah mulai mendapat pengaruh dari alam material, alam dunia ini. Ya karena memang ibu kita ya makan dari hasil dunia kan. Itu jadi lower mind itu ketika ya nalarnya itu masih didominasi oleh perasaan. Ya kan? Nanti evolusinya di higher mind. Mungkin juga hal-hal semacam ini ya ini penalaran ya. Penalaran ini perasaan gitu. Nah, ini harus dibedain gitu ya. Yang paling pertama itu pikiran kita itu masih mengikuti gerak perasaan gitu ya. Jadi kalau perasaan masih anak-anak itu, kalau perasaan kita disakiti itu hancur dunianya. Ya kan? Jadi kalau dimarahin misalnya karena satu event itu seolah-olah keluarga udah membuang kita. Itu kan lower mind. Itu kan penalaran yang didorong oleh perasaan. Jadi penalarannya didorong oleh perasaannya gitu. Itu yang. Dan saya kira masih banyak orang di situ itu. Umur bisa 40 tahun tapi perasaannya masih dominan. Apalagi di masyarakat kita ini ya punya kecenderungan tidak bisa membedakan mana perasaan yang sehat, mana perasaan yang sakit gitu. Kamu tidak usah bohongin aku. Perasaanku ini tajam. Ya apa tajam masih sakit? Perasaan yang kuat, yang sehat itu kan intuisi namanya. Ya, perasaan tajam kok menyakitkan gitu-gitu itu ya apa ya? Ya itu masyarakat kita itu ya perasaan yang masih sakit dijadikan apa? Rujukan benar. Pokoknya kalau perasaanku udah kayak gini ya kayak gini yang benar gitu. Jadi aku menurut perasaanku sendiri. Itu ciri lower mind gitu ya. Ciri lower mind. Jadi kesimpulan yang kita ambil itu didasarkan pada perasaan. Tidak didasarkan pada fakta-fakta yang koheren gitu ya. Itu keterampilan mengevolusikan pikiran dari lower mind ke higher mind itu ya harus dilakukan ya. Mesti berdasarkan fakta-fakta yang koheren. Banyaknya korban investasi bodong itu kan karena penalaran yang dikendalikan oleh perasaan, masih lower mind. Ini pokoknya kamu duduk manis, pasif income, nanti naik kapal pesiar, naik helikopter, naik umroh, naik haji, ketemu malaikat Jibril sisan. Iya, harus percaya. Itu belum sehat nalarnya, masih lower mind. Dan ini pandemik ini. Masyarakat kan tidak dewasa gitu. Maksudnya itu membuat kesimpulan tidak berdasarkan fakta, tapi dugaan-dugaan yang didorong oleh perasaan. Padahal perasaan itu sesuatu yang di bawah subconscious tuh. Di bawah subconscious. Wong terbentuknya sejak dalam kandungan. Ya kan?
Jadi kita ini banyak sakit perasaan. Banyak sakit perasaan. Sampai mimpi buruk kadang-kadang perasaan yang muncul itu kan. Jadi mimpi buruk itu bentuk penampakan dari perasaan yang buruk. Tapi itu belum tentu fakta. Itu kan hasil hasil dampak ya, dampak di waktu kita masih belum tumbuh kemampuan higher mind-nya. Bedanya lower mind sama higher mind itu, kalau lower mind itu semuanya dihubungkan hanya berdasarkan perasaan. Tapi kalau higher mind itu, data-data itu sudah mulai diklasifikasi, disortir, dikelompokkan, lalu kemudian menggunakan pisau analisis tertentu. Oh, hasilnya begini, ada analisisnya. Jadi tidak asal. Jadi mana analisisnya, pakai dasar apa gitu. Pakai pendekatan apa untuk menganalisis fakta-fakta. Itu yang paling penting. Jadi karena kita itu banyak menggunakan lower mind, akhirnya itu pura-pura nggak tahu dengan evolusi sosial gitu. Nggak sanggup lagi melihat bahwa kita itu masih di fase bawah dalam evolusi sosial. Lalu muncullah kredo-kredo yang mematikan ya. Nggak apa-apa miskin, yang penting kaya hatinya. Kayak dari Hong Kong. Orang miskin itu ya jelas perasaannya paling rentan ya. Paling rentan. Miskin loh ya. Bukan nggak punya duit. Miskin itu kan kategori mental itu. Mentalitas miskin itu. Bukan keadaan. Ya, toh? Jadi namanya miskin itu mentalitas. Bukan keadaan saja gitu. Orang bisa saja nggak punya duit, tapi mentalnya itu mental kaya. Ya kan? Jadi awalnya itu keadaan ya. Awalnya keadaan sesaat, sementara. Tapi kalau keadaan sementara itu kok sudah 5 tahun, 10 tahun, itu akhirnya menjadi mentalitas. Mentalitas itu namanya set of belief. Akhirnya menjadi set of belief. Nah, di sini dia jadi mentalitas. Keadaan itu lama-lama menjadi mentalitas. Set of belief. Nah, kalau sudah menjadi set of belief, bongkarnya sulit ini. Karena keadaan itu sampai menjadi set of belief, itu pembentukannya lama. Proses pembentukannya lama. Maka sebenarnya itu tidak ada pada dasarnya itu pada awalnya dan juga pada akhirnya tidak ada lagi kategori manusia dualitas atau manusia non dualitas. Tidak ada kategori itu, hilang. Manusia non dualitas tidak ada. Pada awalnya dan juga pada akhirnya tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita membuat kategori manusia non dualitas itu untuk membebaskan set belief manusia dualitas gitu. Tapi kalau sudah selesai ya sudah, tidak ada lagi kategori itu. Pada akhirnya hanya soal peragaan kehadiran atau tidak, hanya soal kemawasan. Jadi tapi ini penting di awal-awal dibuat kategori gitu. Biar orang itu mengerti. Pada awalnya itu juga, pada awalnya dan pada akhirnya LOC itu juga menjadi nggak penting. Ya kan? Menjadi nggak penting juga. Itu kan hanya cara kita untuk, ya, hanya cara kita untuk mengenali lokus dari proses belajar dan evolusi kesadaran diri. Setelah sudah dilalui semua, oh ya enggak perlu.
bagi diri kita. Bagi yang belum melalui tak perlu kan ya. Tak perlu. Tetap perlu. Jadi jangan kadang-kadang tuh salah makom. Ngutip Sadguru lalu dipakai buat dirinya. Loh, belum evolusi kok. Udah pakai bahasanya Sadguru. Ya kan? Masih kopral loh. Megang omongannya jenderal. Itu kan kadang-kadang masyarakat itu latahnya itu kayak gitu. Oh, apa ya? Lower mind itu bukan kepentingan diri. Justru kepentingan itu kuat. Interest itu kuat kalau higher mind. Kalau lower mind ini tidak ada kepentingan sama sekali, just fun aja gitu. Hanya fun. Senang-senang saja gitu. Jadi tidak ada interest sama sekali, hanya level anak-anak kan itu ya. Kalau higher mind itu jelas, dia melakukan sesuatu karena interest tertentu, kepentingan yang jelas. Kepentingan ekonomi, kepentingan macam-macam gitu kan. Kepentingan evolusi gitu-gitu. Jadi ada tujuan, ada goalnya gitu kalau higher mind. Kalau lower mind itu bahkan nggak berani. Set goal itu nggak berani. Saya mau nggak usah set goal, pasrah aja takut tuh. Ketika set goal tuh perasaannya kacau balau, tercapai enggak ya? Banyak yang begitu ya. Ya mesti goal setting dulu, lalu kemudian kan perasaan kita kacau, nggak bisa mencapai itu kan. Itu baru dia positif menjadi masyarakat gitu ya, positif menjadi manusia. Itu dalam dalam ilmu sosiologi 3 tahap, hukum 3 tahap ya. Hukum 3 tahap itu ininya kan nalar ya. Tahap ketiga itu positif, nalar. Positif. Nah ini teman-teman perlu menyadari kategori-kategori semacam ini. Kalau sudah terlampaui boleh, nggak usah pakai kategori, aku sudah melampaui semua kategori gitu ya. Masalahnya kita itu latah, tapi latahnya itu tuh karena didorong oleh perasaan loh, bukan oleh fakta. Kutip sana, kutip sini itu untuk mendukung perasaan kita, itu ciri-ciri lower mind. Hanya untuk membelah kepentingan perasaannya. Jadi perasaan itu segalanya ya. Kalau lower mind. Nah di barat itu dari sejak SD itu udah mulai ke higher mind lewat proses matematika ya. Jadi observasi lingkungan ya. Harus tahu observasi lingkungan. Hal yang tidak tampak secara di lingkungan itu dianggap halusinasi ya, perasaan yang salah. Jadi penting teman kita evolusikan di higher mind biar sadar realitas sosial, biar sadar realitas yang positif. Ya kan? Biar sadar realitas yang positif. Nah, itu kadang-kadang kita tidak sadar realitas positif, tidak usah dipositifkan, ya itu. Padahal itu penting, itu penting, karena itu fase sosial kita. Maka kemarin itu kita ulangi lagi ya, kita ulangi pembahasan kemarin. Ini harus diulang-ulangi. Evolusi sosialmu itu dengan umurmu sekarang, dengan waktu hidup, katakan sesuai umur masing-masing, tulis. Dengan dalam waktu hidup itu sudah menghabiskan berapa jumlah dana untuk hidup. Dananya berapa? Kira-kira 1 miliar lebih lah ya. Dari jajan masih SD, katakan saja begitu. Atau mungkin dana hidup dihitung pas syukuran waktu lahiran. Atau mau ditambah lagi lebih besar lagi, hitung
pas kehamilan itu minum susu ibunya kan, sudah berapa itu ya? Kita hitung semua. Belum biaya kelahiran, itu kan dana yang kita ya toh. Nah, itu hidup katakan 39. Oh, kalau dananya ini yes, bisa MM-an ini. Kalau di total ya, dari kehamilan begitu ya. Yes, katakan ya itu biaya hidup lebih lah kayaknya ya. Nah, pesawat aja banyak. Ya, 2M lebih lah ya. Lebihin. Soalnya saya udah keliling Indonesia loh. Lain kalau tinggal di kampung terus kan. Nah, itu biaya hidupnya apa 1M nggak sampai. Lah, kerjaannya dari rumah ke kebun, ya kan. Nggak pernah makan KFC ya. 1M itu udah kebanyakan. Mungkin 100 juta udah banyak makan hasil kebunnya sendiri. Tapi kalau yang di kota yang mobilnya tinggi ya lebih lah ini. Nah, umur segini, dana yang dikeluarkan sudah seberapa? Baru diukur. Kita kan punya modal level sosial tuh hasil dari orang tua kan. Kita kan orang tua kita itu memberi kita modal level sosial, ya toh. Kita kan nggak lahir di ruang hampa, ngawang-ngawang gitu aja. Lahir tuh sudah mewarisi level sosial orang tua kita kan. Katakan orang tua kita petani, kita ambil yang paling bawah petani. Dengan umur segini, modal segini habis, kamu udah naik berapa level dari level orang tuamu? Di atas petani, kalau di Indonesia kan PNS, ya toh? Petani dulu, baru buruh, bukan buruh, kayak operator gitu ya, bukan PNS, di bawahnya PNS kan banyak itu, apa namanya itu ya, operator lah ya, buruh pabrik, buruh industri, baru PNS, baru kemudian tuh pengusaha tengah gitu ya, baru levelnya bikin yang banyak-banyaknya. Nah, umur segini, modal segini, orang tua di sini, kamu udah naik level, meninggalkan level awalmu. Itu harus dipikirin gitu. Harus dipikirin. Itu namanya kerja evolusi ya, toh? Kerja evolusi. Jangan sampai itu baru ya di sini terus gitu. Berarti tidak ada evolusi sama sekali. Itu berarti kena kena hukumnya Hawking. 20 tahun hanya naik 5 poin. 5 poin itu dulu petani hanya tahu alatnya itu pacul, sekarang petani udah pakai Android 5 poin itu. Jadi dia udah bisa video call, petani yang ngerti video call. Itu naiknya 5 poin gitu ya. Seperti itu. Jadi mestinya itu kita dengan waktu hidup yang sudah banyak ini, dan ingat-ingat waktu hidupnya terbatas loh. Jangan dianggap kita akan hidup 1000 tahun lagi kayak puisinya Hairil Anwar. Enggak. Tubuh kita ini akan hidup terbatas. Nah, malah ada yang turun level kan. Orang tuanya PNS, anaknya buruh misalnya, turun level. Itu berarti tidak mensyukuri level orang tuanya. Paling bandel zaman dulu. Ya kan? Ada nggak yang turun level sosial? Coba angkat tangan dulu, ngacung. Ada nggak yang turun level sosial malahan? Ya kan? Nah, bahaya kalau sampai turun level itu, wah itu namanya desolusi, nggak evolusi ya. Ada gitu ya, saya bagus. Nah, iya. Ya ini harus disadarkan ini. Waduh, saya turun level ternyata. Ya kan? Dia tidak mengalami evolusi, tapi desolusi. Harusnya kan, nah kalau sudah evolusi aja itu nggak cukup.
harusnya itu mari ke revolusi. Revolusi ini percepatan. Kalau evolusi itu kecepatan rata-rata, kalau evolusi itu. Jangan-jangan juga nggak tahu apa artinya evolusi gitu ya. Kecepatan perubahan rata-rata gitu. Kecepatan rata-rata perubahan. Resolusi itu penurunan. Nah, ada kecepatannya turun malah. Penurunan. Nah, ayo ngacung ya. Siapa yang mengalami kecepatan rata-rata? Oke. Kalau sama itu evolusi berarti. Kalau sama orang tua PNS, anaknya PNS itu evolusi. Dulu PNS-nya pakai mesin tik, sekarang pakai Android gitu. Itu toh evolusinya. Dulu nggak ada internet, sekarang pakai internet. Itu aja 5 poin berarti 20 tahun. Itu pun difasilitasi oleh revolusi teknologi. Jadi ngerti ternyata dunia ini terhubung gitu ya. Dunia ini terhubung, nggak lagi terpisah gitu. Kita menjadi warga global, bukan lagi warga kecamatan. Seperti itu. Itu penting ya. Nah, setelah tahu kecepatan rata-rata kita evolusi dengan umur segini, itu udah punya pola. Itu berarti udah punya pola tuh. Nggak usah kita nggak usah berpikir mistis, semoga. Uang polanya jelas, 39 tahun, kecepatan rata-ratanya segini. Dia udah punya kekuatan mentalnya itu segitu. Ya kan? Di barat itu punya 6 bulan saja. Tidak ada peningkatan kecepatan, kita berarti ada masalah. Kita berarti sudah terjebak dalam zona nyaman. Kita berarti sudah terjebak dalam satu set belief tertentu. Jadi 6 bulan itu tidak ada perubahan apapun di dalam hidup kita. Nggak ada perubahan wacana, nggak ada perubahan level ide-ide, sudah kena terjebak dalam set belief tertentu. Bongkar set beliefnya, dibongkar. Lah kita boro-boro 6 bulan. 15 tahun aja, ini kayaknya 15 tahun lagi ini ya, baru turun hidayah. Oh, itu penting. Nah, yang turun-turun evolusinya atau yang sama itu wajib ikut percepatan. Udah jual tanahnya itu, ya kan? Ngapain? Itu kan modal untuk percepatan evolusi kan. Tanahnya naik harganya, tapi mental kita malah turun, malah kok senang. Mestinya kan dirinya dulu yang di-upgrade gitu, percepatan ya kan. Lah kita itu memang termasuk hubbu dunia gitu. Jadi demi menjaga harta, diri kita dikorbankan enggak apa-apa. Itu mental setnya orang Indonesia. Ya kan? Gak apa-apa ini tanahnya, tapi nggak usah belajar gitu. Ada suku-suku begitu di kampung tuh. Kalau di suku saya tanah itu boleh dijual, yang penting evolusi. Tanahnya ini kan masuk surga, ini dirinya bisa masuk surga, bisa masuk neraka, ngapain? Ini kan modal. Ya, modalnya itu dipakai untuk percepatan evolusi dirinya. Makanya itu ada saya pernah baca bukunya Anthony Robbins. Kalau kamu punya mobil, punya rumah, tapi kamu obesitas, kamu jual mobilmu, kamu beliin blender, biar minum jus. Ya itu Anthony Robbins ngajarin gitu loh di bukunya. Saya itu bacaan saya SMP. Oh gitu ya ternyata ya. Kalau kamu sakit-sakitan, punya mobil, punya rumah, jual mobilmu, beliin treadmill. Itu baru sehat tuh mentalnya. Karena jiwa kita ini yang evolusi kan.
bukan mobilnya yang evolusi. Jadi mobilnya bagus, orangnya sakit-sakitan, LOC nggak naik-naik. Oh, memang mobilnya yang masuk surga gitu. Memang mobilnya yang menjalani kehidupan kan enggak. Ya kan? Nah, itu tuh harus saya belajar mental begitu itu dari Anthony Robbins. Waktu bacaan ada seperti itu. Disuruh beli blender. Biar kamu minumnya jus, nggak makan junk food toh, gitu. Ya, Amerika kan ada itu ya, ledakan obesitas. Ya. Nggak ada suaranya gimana ini ada saya. Saya punya suara nih, nggak kedengaran kali ya. Ini penting ini penting. Kita itu kadang-kadang makanya kan di Indonesia itu baru aja kan ada istilah investasi leher ke atas kan. Wong kita biasanya itu investasi telapak kaki. Ya, investasinya itu di bawah telapak kaki. Jadi itu mental set bahwa diri kita itu berharga loh. Jangan rumahnya yang mahal, dirinya itu buta huruf misalnya. Jangan sekolahin gitu kan. Sekolahin. Karena biar naik evolusinya gitu. Harus percepatan ya, harus percepatan. Ya umur kita kan terbatas di sini. Tubuh kita itu kan tidak selamanya bisa tidak bisa selamanya bisa melintasi tahap-tahap sosial ini kan. Jadi harus mulai sekarang tuh lakukan percepatan tahun ini pokoknya harus selesai seluruh peta Hawking gitu. Jangan tahun depan aja saya nanti nabung dulu, nabung 50 perak ya kan, 5.000 kelamaan. Sudah 3 tahun naiklah, itu kemudian sakit kan akhirnya. Kayak teman saya namanya Jaimin, nabung aja dia, tiap hari makan Indomie. Kamu kok makan Indomie tiap hari? Nabung bang, buat beli inilah, buat beli rumah, beli motor gitu ya. Setahun nabung, terus kena tipes, tabungannya habis. Malah tabungan kita yang ikut ini harus donasi gitu. Kamu ini gaya hidupmu nyusahin orang banyak loh. Saking pinginnya punya motor, nabung, sales gajinya waktu itu 600. Nabungnya itu 450. 150 buat makan Indomie sama buat, lo ini enggak cukup. Saya enggak bisa nabung segini nih, makanya ikan. Setahun dia akhirnya nguras tabungan teman-temannya gitu. 3 bulan kena tipes rumah sakit, kan beli obat-obatan. Kamu makanya nggak mau lagi berteman sama kamu, nyusahin. Nyusahin gitu. Udah akhirnya apa? Kita nggak mau satu tim sama orang ini. Gaya hidupnya loh nyusahin. Nabung makan Indomie. Ya khususnya bengkak lah. Ya makan Indomie tiap hari ya. Tambahin kacang, nggak mau tambahin telur, tambahin kacang toh. Jaimin, mana orang itu? Orang Palu gitu. Aduh. Tapi dari Jember dia, tinggal di Palu. Orang kok dibanyakin kuahnya tanpa kerupuk. Biar rasa ikan, kerupuk rasa ikan gitu ya. Wanginya doang. Itu saking kita itu bermental materialis. Materi itu lebih penting daripada jiwa kita. Itu betul-betul ya apa ya? Ya mental miskin. Set belief-nya. Jadi gampang itu kok melihat kemajuan kesadaran kita gitu ya. Gampang. Itu kalau orang-orang barat udah punya ukuran, nggak usah pakai LOC-an ukurannya. Lihat aja 5 orang teman terdekatmu itu udah menunjukkan set belief-mu itu kan. Set belief. Lihat saja saldo 5 orang terdekatmu. Itu saldomu rata-rata segitu. Sering dekat sama kamu. Waduh. Nah, itu nggak usah pakai LOC itu. Orang barat kan gitu. Itu udah pasti. Satu level kita itu. Gak nyaman kan kita ngopi sama Syahrini.
ya kan, parkir udah beda, ya beda kesadaran, sama kesadaran finansial kan kita, ya kan. Jadi itu jangan sampai kita orang tua meninggalkan level sosial yang rendah pada anak-anak gitu kan. Ya walaupun LOC-nya tinggi, tapi kan level sosialnya ini mengubah level sosial ini nggak mudah loh, nggak langsung LOC 500 terus level sosialnya naik, enggak. Ya kan yang 500 kan LOC pribadi, LOC sosialnya kan 100, nah tekor kan malah. Jadi diperhatikan gitu ya, diperhatikan sosial. Dan ini memang kerjaannya orang tua ini harus belajar nih, biar membantu keluarganya tidak terjebak di level sosial yang lemah, yang rendah gitu ya. Kalau nggak sadar juga ya kebangatan. Bangatan. Jadi sekarang mari kita fokus ke level sosial, LOC sosial gitu. LOC pribadi kan mau selesai kan. Nah, bagaimana LOC pribadi itu mampu membawa kita cepat pada level sosial. Itu ada LOC-nya juga loh, level sosial itu. Coba baca di buku Power Force. Level 300 ini kerjaannya pasti operator, 350 pasti manajer gitu-gitu. Di sosial tapi di sosial, ya kan? Level sosial diukur. Kalau 500 level sosial kan, ya pasti kaya raya kan? Pasti kaya raya. Kalau 400 level sosial itu berarti dia lingkungannya lingkungan ilmuwan, lingkungan dosen, lingkungan pejabat di level sosial. Kita kan LOC 500 nih, rumah masih digubuk level 100. Tapi diharapkan dengan LOC pribadi yang tinggi, kita mampu mengevolusikan level sosial kita. Dari 100 ke 200 dulu, ambil dulu BTN gitu kan. Nah ya modal ya. Habis itu ngambil yang ada BTN subsidi sekarang kan, lumayan. Habis itu ngambil yang perumahan ada subsidi gitu-gitu. Itu lama loh, itu mengevolusikan level sosialnya itu yang paling. Saya selama di Jawa itu ya udah 3 kali level sosial itu berubah. 4 kali malah. 4 kali lompat. Pertama itu enggak punya kerjaan, nganggur. Terus jadi sales, ya dah. Habis itu punya bisnis sendiri, sekarang ya punya kelas, punya dunia sendiri kan. Udah 4 kali lompat itu. Saya 4 kali lompat berarti itu saya 2002 ke Jawa tuh. 20 tahun 4 kali lompat gitu. Ya lompatnya tinggi-tinggi. Dari kalau teman saya kan lompatnya awalnya sales Yamaha, 5 tahun kemudian sales Honda, itu nggak lompat. Terus sales Suzuki itu nggak lompat gitu kan. Itu nggak lompat itu. Nggak ada lompatannya itu hanya geser kiri, geser kanan. 400 itu kalau level sosialnya ya dia harus sudah circle-nya circle ya. Dia circle-nya itu ilmu. Jadi dia ya business owner tapi bisnisnya itu punya sistem gitu. Nah, mantan sales Honda hadir. Habis itu pindah sales Suzuki ya podo wae sih. Sama aja. Ya kan. Dan ini diperhatikan gitu, diperhatikan. Jadi setelah punya LOC pribadi itu udahlah kita membenahi LOC sosial kita. Di situ banyak gitu. Nggak satu orang LOC sosial kita itu. Ada ya ibu kita, ada kakak kita, ada ponakan-ponakan kita. Semakin besar keluarganya, wah, semakin lambat itu naiknya. Kan kecuali Raja Tega kan nggak boleh lagi Raja Tega kalau 500. Ponakan sakit ya
ditransferin gitu. Nah, ya kan gitu ya. Itu kan seperti itu masyarakat kita ya. Jadi kalau kita, jadi pastinya naiknya LOC pribadi itu berdampak pada LOC sosial. Kalau enggak ya belajar terus, gimana sampai memberi dampak ke sosial. Jadi bisa juga itu ya, LOC sosial LOC itu dipakai untuk melihat, mengukur kesolehan sosial kan gitu ya. Ya kalau nggak belajar ya boro-boro memberi dampak. Kasih subsidi teman saya tadi itu tabunganku buat beli buku malah buat bayar rumah sakit. Gara-gara salah biaya hidup ya jengkel lah kayak gitu. Jadi jangan nyusah, jangan bertemanan sama aku kalau aku makanin terus. Ya, jangan berteman, pasti nyusahin saya karena kalau kamu sakit saya nggak bisa, nggak nolong kamu. Tuh ngutang tuh berani saya kalau lihat teman sakit kan. Itu soalnya menjajah perasaanku itu. Nalarku bisa kalah itu kalau udah berhadapan dengan situasi krisis itu kan, nalar bisa kalah itu. Masa depan tuh bisa ditunda karena ada yang krisis hari ini kan. Jadi jangan, sekarang aku udah milih-milih teman, pokoknya yang pelit-pelit ke dirinya sendiri rasa temani. Ya, suruh belajar aja sulit, suruh dengerin suruh beli kuota evolusi jiwa 100 video, enggak mau, pelit sama dirinya kan, ya enggak usah berteman, syukur enggak usah, kalau bisa enggak usah kenal, biar perasaanku nggak terjajah kalau lihat kamu lagi susah. Enggak kuat kan kita lihat teman susah itu kan enggak kuat kan, terus enggak usah kenal dulu lah, ya. Bukan benci tapi enggak usah kenal dulu. Kalau dia WA nggak saya balas. Nyusahin, suruh belajar, kasih fasilitas apa video, kasih yang gratis nggak mau, kasih suruh bayar juga nggak mau, terus maunya gimana sih? Orang kan harus evolusi kan, harus evolusi gitu. Jadi ini penting ya, penting. Pokoknya dipercepat evolusinya gitu. Ukuran percepatan evolusi itu pakai LOC, nggak usah ikut-ikut yang benar. Ditanyain, saya nggak apa-apa, LOC-ku 100, itu ya jawaban naif sebenarnya. Jadi LOC itu gunanya untuk mengetahui posisi evolusi jiwa kita, bukan untuk apa ya. Kadang-kadang itu kan di medsos itu norak ya. Aku biar LOC 100, biar kelihatannya juhud, biar kelihatannya sangat merendah. Oh, ini malah ego kok. Iya, aku biar LOC-nya di bawah 20 aja, itu malah egois. Biar kelihatan sangat rendah hati gitu kan. Malah ada nania malah kayak begitu itu. Jadi memang kalau yang mengerti ilmu itu ya serba salah. Ngomong tinggi salah, ngomong rendah tambah salah gitu kan. Dan kita itu punya budaya apa? Membodohkan diri sendiri gitu. Jadi kita itu punya budaya merendah-rendahkan diri sendiri. Saya LOC-nya 100, biar tidak dikira sombong. Padahal itu udah ke puncak kesombongan. Karena dia tidak ngerti asasnya lalu dipakai. Gitu kan. Itu Indonesia banget itu ya. Suka merendahkan dirinya sendiri. Jadi saya ini orang yang paling hina di dunia. Nah, iya, itu malah kamu biar kelihatannya kok soleh gitu ya, biar kelihatannya soleh. Ya kena sonosentris. Jadi penyakit sonosentris itu mewabah di mana-mana, termasuk kena LOC itu juga disonosentriskan tuh di Indonesia. Saya nggak usah LOC, saya mungkin kalau LOC-nya ini 0. Lah 0 mah lebih tinggi kuman. Lah kuman aja 1. Jadi kalau pinginnya kelihatannya rendah hati, malah rendah diri. Ya kena sonosentris gitu ya. Oh, bahaya itu kayak gitu tuh penyakit ya, penyakit sonosentris. Ada juga banyak lah itu dilatah kayak gitu itu. Ini
apa yang lata itu kebanyakan untuk figur-figur ini juga yang punya apa ya, tidak mendidik orang-orang penting di medsos gitu kan, tidak mendidik sama sekali. Dia menggunakan istilah tertentu, tapi dia tidak mengerti asasnya gitu. Ya kalau LOC begini ya begini asasnya kan, ya udah, nggak usah diubah-ubah istilahnya, ya kan. Tidak mendidik sama sekali. Kita itu punya kecenderungan itu, xenosentris itu gitu ya. Sulit budaya soalnya itu. Kita kritisi aja terus gitu. Jadi mari gunakan sesuatu itu sesuai tempatnya gitu. Nggak usah diplesetin-plesetin. Kita kan jago plesetan tuh kan. Yaitu justru retorik. Menggunakan istilah tanpa konteksnya gitu. Melepas istilah itu dari konteksnya itu kan sombong itu kan. Menolak, merusak malah. Bukan sombong, tapi merusak sesuatu yang berguna gitu. Ditandain gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti cara gunaannya, jangan digunakan sembarangan gitu. Itu kan merusak. Iya, dolim dan dolala, dapat sudah ayatnya ini ya. Jadi dia merusak. Dia menggunakan sesuatu, penggunaannya itu digunakan untuk merusak gitu. Akhirnya bangga dengan LOC 100 gitu. Bangga, saya LOC 20 aja loh. Maksudnya apa sih? Kok dia menggunakan istilah yang sudah ada itu, tapi dia rusak gitu kan. Akhirnya jadi virus. Biarkan LOC 100. Yang penting nggak nyakitin orang ya, nyakitin diri sendiri. Kita banyak itu begitu itu. Banyak. Jadi, tapi itu maksudnya itu untuk menghindari sombong, tapi jadi dolal gitu. Menghindari sombong, tapi jadi mencelakai diri. Jadi justru sombong lagi itu. Sombong lagi. Jadi ini teman-teman ya, wes pokoknya berani menghadapi kenyataan sosial. Kalau perasaanmu remuk, itulah kamu harus cepat-cepat jual motor, ikut percepatan evolusi kesadaran. Udah nggak usah itu dirawat-rawat motornya udah. Itu saya benar-benar saya terapkan tuh loh. Bacaan dari Anthony Robbins. Saya kalau misalnya ada buku mahal, saya beli, nggak apa-apa, saya nggak punya uang. Soalnya nanti yang tumbuhkan jiwa saya kan. Saya nggak ada kompromi itu kalau terkait ini dibutuhkan jiwa saya ini. Saya beli aja gitu. Habis uangnya emang dihabisin untuk jiwa kan. Bukan jiwa mengabdi kepada materi lah, itu hubu dunia kan. Korbannya jiwanya dikorbanin untuk mengumpulkan materi lah, itu udah hubu dunia. Udah hubu dunia dia. Ya juara bertahan dalam dolal gitu ya. Ya hindari humor yang meniadakan diri, udah hindari. Kebiasaan kita soalnya tuh. Biar kelihatannya itu sufi banget. Jadi rendahkan dirimu sampai tidak bisa direndahkan lagi. Suruh rendah hati kok malah rendah diri. Disuruh rendah hati malah rendah diri. Malah lagi nggak rendah diri itu. Udah penyadaan diri. Banyak banget loh itu beredar dari toko-toko viral itu kan. Iki penyadaan diri nih, bukan rendah hati gitu. Ya penyakit xenosentris gitu ya. Hati-hati itu, hati-hati, dan itu nular loh itu. Nular, soalnya itu adalah set belief. Set belief. Hati-hati ya, humor yang meniadakan diri, yang merendahkan diri. Disuruh rendah hati ya, malah rendah diri. Rendah diri itu xenosentris. Biar miskin asal bahagia, yo. Kata-kata bijak orang-orang yang tidak bijak. Ya. Kumpul buat cari utangan. Ya ini pentingnya, kita harus hilangkan kebiasaan mengambil kata-kata bijak orang-orang yang rendah diri, yang penyadaan diri. Miskin di dunia, kaya raya di akhirat.
Itu kita hapus ya, budaya yang begitu itu. Kita hapus lah. Biar kaya asal bahagia. Biar miskin asal beriman. Udahlah. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting. Mari kita terapkan prinsipnya Anthony Robbins ya. Kalau kamu obesitas, mobilmu ada, motormu ada, tanahmu ada, rumahmu ada, jual mobilmu, beli blender. Kursus cara membuat jus yang sehat. Itu kata Anthony Robbins loh. Itu saya baca betul itu. Oh, ini sikap mentalnya orang yang evolutif, yang revolusi kan. Kalau kita kan enggak. Motornya yang dilap tiap hari. Badannya itu nggak pernah dia mandi gitu. Jadi lebih berharga motornya daripada jiwanya. Itu juga set belief ya. Ditinggalkan lah itu. Tinggalkan. Orang saya ajak ke Jawa itu diutangin loh sama orang tua saya itu. Udah, nggak apa-apa lah. Untuk jiwa itu boleh ngutang. Ya, toh? Iya, untuk evolusi jiwa itu boleh ngutang. Bahkan tuh ngutangnya mulia loh itu. Daripada kredit motor. Ya kan? Lebih bagus ngutang untuk evolusi itu mulia, dapat pahala 2 kayaknya itu ya. Dapat pahala 2. Udah jihad fisabilillah. Nah, ini bagus nih, jual motor untuk evolusi gitu. Saya kira itu pagi ini ya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti dunia itu tadi kan untuk ngumpulin materi. Mestinya itu materi di mestinya gitu. Gitu ya pagi ini. Terima kasih. Selamat berat. Bijak dari orang-orang yang tidak bijak. Mas Imam Ono aja nulis aja. Tapi itu bisa jadi quote gitu ya. Ayo Mas Yami, monggo. Oke, terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Sekali lagi mengingatkan ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku-buku atau ikut bedah buku Hawkins, bisa japri atau tanya-tanya di grup ya. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.